Persija Jakarta kembali mendapat tantangan besar dalam upayanya meraih gelar juara musim ini. Pasalnya, Rizky Ridho DKK harus berhadapan dengan Borneo FC dalam duel yang bisa mengubah peta persaingan gelar. Di tengah jarak poin yang semakin tipis, setiap pertandingan kini terasa seperti final dan 3 poin menjadi harga mati bagi Macan Kemayoran. Dalam persiapannya, sorotan tentu mengarah ke bawah Mistar, di mana Andri Tanyi Ardiansyah dituntut tampil lebih solid setelah evaluasi di laga sebelumnya. Di saat yang sama, ketajaman Jordi Amat dari lini belakang bisa menjadi senjata kejutan yang menentukan. Dengan tekanan sebesar ini, satu pertanyaan pun mengemuka. Mampukah Persija menaklukkan Borneo dan menjaga asa tetap menyala? Kick-Off Indonesia akan mengulasnya secara lengkap sebagai berikut. Persija Jakarta diliputi semangat tinggi jelang laga krusial pekan ke-24 Super League 2025-2026 menghadapi Borneo FC. Duel panas ini akan digelar di Jakarta International Stadium Selasa 3 Maret 2026 dan menjadi salah satu penentu arah perburuan gelar musim ini. Modal Persija cukup meyakinkan. Macan Kemayoran baru saja meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Malut United di Ternate. Hasil itu membuat tim asuhan Mauricio Souza tetap menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen. Dengan koleksi 50 poin dari 23 laga, Persija hanya terpaut tipis dan masih menjaga asa juara. Gelandang Fabio Calonego menyebut kemenangan atas Malut sebagai bahan bakar penting untuk terus bermimpi meraih target besar. Senada, Maxwell Souza menegaskan seluruh pemain berkomitmen bertahan bersama hingga akhir musim demi mewujudkan ambisi tersebut. Kapten Rizky Ridho pun menilai hasil itu lahir dari kerja kolektif dan mentalitas kuat tim saat berada di bawah tekanan. Namun ujian berikutnya tak kalah berat. Borneo FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menang 3-1 atas Arema FC. Pesut Etam kini mengoleksi 49 poin dan hanya terpaut 1 angka dari Persija. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir, Borneo mendominasi dengan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi Persija. Dukungan penuh Jakmania diyakini memberi dorongan ekstra, apalagi Persija dikenal memiliki transisi serangan cepat dan kedalaman skuad yang cukup merata. Meski begitu, konsistensi dan fokus di menit akhir tetap harus dibenahi agar tak kembali kehilangan momentum. Secara taktik, laga ini diprediksi menjadi adu strategi antara dua tim dengan karakter berbeda. Persija cenderung mengandalkan tempo cepat dan kreativitas lini tengah. Sementara Borneo lebih sabar dalam membangun serangan dan kuat dalam duel fisik. Detail kecil seperti efektivitas bola mati, disiplin menjaga lini pertahanan, hingga keputusan pergantian pemain bisa menjadi pembeda di pertandingan sepenting ini. Di sisi lain, Borneo dikenal solid dalam organisasi pertahanan dan efektif memanfaatkan peluang. Laga ini diprediksi berjalan ketat dan penuh tensi. Siapapun yang mampu menjaga fokus, memaksimalkan peluang dan mengendalikan emosi, berpeluang besar keluar sebagai pemenang sekaligus tetap berada di jalur juara. Kiper senior Persija Jakarta Andri Tanyi Ardiansyah kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan posisinya sebagai penjaga gawang utama. Sejak putaran kedua Super League 2025-2026, Andri Tanyi kembali dipercaya menjadi pilihan pertama setelah Carlos Eduardo didemosi akibat kebijakan transfer klub. Namun kehadiran Cyrus Margono sebagai pelapis membuat persaingan di bawah Mistar semakin ketat. Dalam laga terakhir melawan Malut United yang berakhir dengan kemenangan 3-2 di Stadion Kieraha, Andri Tanyi tak luput dari sorotan. Meski Persija membawa tulang 3 poin, gawangnya 2 kali kebobolan lewat gol Ciro Alves dan David Da Silva. Situasi tersebut membuat laga sempat menegangkan setelah Persija unggul 2-0 dan 3-1. Andri Tanyi secara terbuka mengakui adanya kesalahan dalam 2 gol tersebut. Ia menyebut momen itu sebagai bahan evaluasi agar bisa tampil lebih siap dan konsisten ke depannya. Sikap terbuka ini menunjukkan profesionalismenya sebagai pemain senior yang memahami tanggung jawab besar di bawah Mistar. Namun performa yang kurang stabil bisa menjadi celah bagi Cyrus Margono. Kiper berusia 10 tahun lebih muda itu membawa pengalaman dari Eropa, termasuk pernah bermain reguler bersama Panathinaikos B di Yunani dan Duka Gigni di Kosovo.
Manajemen klub pun menilai Cyrus sebagai investasi jangka panjang yang bisa menjadi fondasi tim dalam 2 hingga 3 musim ke depan. Persaingan ini sejatinya bisa menjadi dorongan positif bagi kedua kiper. Dengan jadwal padat dan tekanan tinggi di fase akhir musim, Persija membutuhkan penjaga gawang yang tidak hanya refleks dan kuat dalam duel 1-1, tetapi juga tenang dalam mengorganisir lini belakang. Siapapun yang paling konsisten dan mampu meminimalkan kesalahan akan mendapat kepercayaan penuh dari tim pelatih. Dengan persaingan yang semakin kompetitif, Andri Tanyi dituntut menjaga konsistensi dan fokus di setiap pertandingan. Jika tidak, bukan tak mungkin tongkat estafet kiper utama akan segera berpindah tangan di tubuh Macan Kemayoran. Jordi Amat sedang menikmati salah satu fase terbaik dalam karirnya bersama Persija Jakarta di ajang BRI Super League 2025-2026, bukan hanya tampil solid di lini belakang, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata lewat gol-gol krusial yang mengangkat performanya ke level berbeda musim ini. 3 gol sudah ia bukukan, menjadikannya musim paling produktif sepanjang karir profesionalnya. Sebelumnya, Jordi Amat hanya mampu mencetak 2 gol dalam semusim, masing-masing saat membela KAS Open pada 2021-2022 dan Johor Darul Takzim pada 2025-2026. Kini, catatan itu berhasil ia lampaui di Indonesia, bahkan saat kompetisi masih menyisakan beberapa bulan. Menariknya, 3 gol tersebut lahir ke gawang yang berbeda. Ia lebih dulu membobol gawang Persebaya Surabaya pada pekan ke-9. Setelah itu, Bahaya Raka FC menjadi korban lewat sepakan jarak jauh yang menunjukkan kualitas tekniknya. Terbaru, sundulan terarahnya membantu Persija menundukkan Malut United 3-2 di Stadion Kieraha. Variasi gol tersebut menegaskan bahwa ia bukan sekedar bek yang mengandalkan situasi bola mati, tetapi pemain yang mampu memberi ancaman dari berbagai skema. Peran Jordi pun mengalami evolusi. Jika sebelumnya ia identik sebagai bek tengah, kini ia juga dipercaya mengisi posisi gelandang bertahan. Pergeseran itu tak lepas dari absennya Van Basti Souza dan Hanif Syahbandi akibat cedera, sekaligus untuk memaksimalkan visi bermainnya sebagai ball-playing defender. Meski kecepatannya tak lagi seperti dulu, kecerdasan membaca permainan dan distribusi bolanya tetap menjadi aset penting. Kemenangan atas Malut United membuat Persija kini mengoleksi 50 poin sejajar dengan Persib Bandung di puncak klasemen meski sang rival masih menyimpan 2 pertandingan. Dengan performa konsisten dan rekor pribadi yang telah terpecahkan, Jordi Amat tak hanya membungkam kritik, tetapi juga membuka peluang besar untuk kembali menjadi andalan Timnas Indonesia pada agenda internasional mendatang. Lebih dari sekedar angka, kebangkitan Jordi Amat menjadi simbol pengalaman yang matang berpadu dengan determinasi tinggi. Di usia 33 tahun, ia menunjukkan bahwa adaptasi dan kemauan untuk berevolusi adalah kunci memperpanjang karir di level tertinggi. Jika tren positif ini terus berlanjut hingga akhir musim, bukan tak mungkin namanya akan dikenang sebagai salah satu rekrutan paling berdampak bagi Persija dalam perburuan gelar musim ini. Menurut lo, apakah Macan Kemayoran mampu menumbangkan Borneo FC dan menjadikannya kandidat terkuat untuk juara musim ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.